Karena selamat lagi, besok dusta lagi. Maka sepanjang itu dia terus akan berdusta. Karena apa? Mendapatkan tempat, mendapatkan keselamatan. Tapi dia tak sadar di balik itu. Di balik itu bomnya sudah nunggu bom waktu. Pasti ada masanya dia terjebak dalam itu. Apa masanya? Masa membuat dia terjebak, sulit keluar dari sifat dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah dimanapun berada. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, man Allah mislahu baitan fil jannah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau belum bisa bangun satu masjid utuh, 1, 2, 3 sak semen, batu bata, batu kerikil, insya Allah mengalir sampai hari kiamat. Bingung kemana kami mau salurkan? Jangan lagi bingung, salurkan ke Masjid Peradaban. Di nomor rekening Bank Syariah Indonesia BSI, nomornya mudah 33300009097 atas nama FSRMM. Konfirmasinya ke nomor berikut 0813 7733 9947. Berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salah satu di antara sekian banyak penyakit hati yang disebut dengan nifak. Munafik. Pelaku daripada penyakit nifak ini disebut dengan munafik. Di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata begini. Ayatul munafiqin salasa. Tanda-tanda orang munafik 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhnafa wa idza tumina khan. Kalau dia berbicara dusta, kalau dia berjanji mengingkari, kalau dikasih amanah, berkhianat. Ini perkataan baginda Nabi dalam hadis. Dalil persoalan nifak ini banyak. Termasuk yang tadi kita bacakan. Kata Allah di dalam Al-Quran, Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu paling bawah nerakanya. Jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang kafir, orang munafik, orang kafir, Allah masukkan ke dalam neraka semua. Semuanya orang masuk. Nerakanya apa? Jahanam. Tidak usah tanggung-tanggung, kata Allah. Orang munafik, nerakanya jahanam. Jadi kalau ada orang yang bersifati sifatnya munafik, nerakanya jahanam. Pertanyaannya, yang nifak seperti apa? Disinilah kata Dr. Ed Al-Qarni, sifat nifak ini, kata beliau, terbagi pada 2 bagian. Sekarang sebelum kita sampai ke sana, apa sih arti nifak tadi? Arti nifak itu satu penyakit yang tertanam dalam diri seorang muslim yang tujuannya mendusta, berbohong. Maka itu disebut dengan nifak. Atau bahasa lainnya, mengeluarkan seseorang dari perbuatan yang hak dan seseorang tersebut mendustakan akan kebenaran itu. Kalau cuma keluar saja dari kebenaran, atau tidak menerima kebenaran, itu mungkin masih biasa. Memang kufur, tapi tak sampai tingkat nifak. Tapi kalau sudah mengingkari, dia masuk dalam kategori nifak. Nah, nifak, kata Dr. Ed Al-Qarni, terbagi 2. Satu, nifakul akbar. Yang kedua, nifakul asgar. Nifakul akbar masuk dalam kategori nifakul i'tiqad. Apa itu nifakul i'tiqad? Nifak yang mengeluarkan seseorang dari Islam karena perbuatannya sederajat dengan perbuatan kufur. Yang ibadah yang dia lakukan ketika terjangkit penyakit nifak akbar ini, Allah tidak menerima amal ibadahnya dan semua amal ibadahnya habitat, dihapus oleh Allah. Allah hapus. Nah, ini perbuatan nifak. Ini belum masuk dalam contoh, baru sekedar definisi. Yang kedua, nifakul amal. Nifakul amal ini disebut dengan nifakul asgar. Nama lainnya nifakul amal. Apa itu nifakul amal? Nifak yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya seperti pada perbuatan tanda-tanda orang munafik. Ada manusia berbohong, berdusta. Wanda makan? Belum. Padahal sudah makan, itu dusta. Masuk dalam kategori nifakul asgar. Nifak kecil. Tapi kalau nifak kecil ini dibiasakan menjadi satu tabiat,
menjadi satu tabiat, perbuatan, perilaku, maka yang nifak kecil ini berubah menjadi nifak besar. Dusta, bohong, kalau ditumpuk-tumpuk terus, makin banyak dosanya. Itu kan persoalan dosa, betul. Sekarang kita lihat pada sebuah karakter, tabiat, perbuatan. Kalau orang itu tidak pernah dusta, sekali berbuat dusta, ada dorongan untuk terus melakukan dusta. Tapi kalau terus-terusan dia berdusta, menjadi pendusta dia. Dan dusta itu bagi dia bukan dosa, tapi hal biasa. Itu kalau nifakul asghar dibiasakan. Awalnya tak terbiasa Pak Ustaz. Tapi karena sering dusta, maka jadi pendusta dia. Dan sulit menghilangkan dusta tersebut. Kalau sudah terbiasa. Kami kemarin tuh Ustaz, berdusta tuh cuman pengen selamat. Ternyata selamat Pak Ustaz. Setelah selamat, kata setan gimana? Selamat kan dari kejaran, dari musuh, dari ini? Iya. Besoknya dusta lagi. Karena selamat lagi, besok dusta lagi. Maka sepanjang itu dia terus akan berdusta. Karena apa? Mendapatkan tempat, mendapatkan keselamatan. Tapi dia tak sadar di balik itu. Di balik itu bomnya sudah nunggu bom waktu. Pasti ada masanya dia terjebak dalam itu. Apa masanya? Masa membuat dia terjebak sulit keluar dari sifat dusta. Tapi itu kan kecil saja, Ustaz, tak mengeluarkan kita dari Islam. Betul. Tidak mengeluarkan kita dari Islam kalau 1 kali, 2 kali, 3 kali. Di atas 3 kali membuat seseorang akan terbiasa dengan dusta sekalipun atau bahkan sampai pada tingkatan akidah. Dan dia mampu mendustakan Tuhan. Nah, ini yang ditakutkan. Jadi jangan sepelekan dosa kecil. Dosa kecil kalau disepelekan bisa membuat orang atau menghantarkan manusia pada dosa yang besar. Jangan salah. Nah, ini poin penting. Nah, di dalam poin ini kata Dr. Ed Al-Qarni memberikan contoh kepada kita, menukil daripada hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang tadi disampaikan 3 perkara. Dusta kalau berbicara, berjanji dia mengingkari, kemudian ketika dikasih amanah dia berkhianat. Kata Dr. Al-Qarni. Nah, sekarang apa tanda-tanda orang yang munafik tersebut? Kalau hanya sebatas pada persoalan amal, itu sudah biasa. Dan pasti setiap orang di antara kita pernah berdusta. Saya yakin-yakinnya kita pasti pernah berdusta. Kita pasti pernah mengingkari janji. Kita juga pernah mengkhianati amanah. Karena manusia ini tidak ada yang betul seutuhnya. Kamil itu tidak ada. Persoalannya setelah kita bersalah itu, apakah kita taubat? Itu yang menjadi kunci. Nah sekarang yang kita mau maksud, bagaimana posisi nifakul i'tiqad? Bagaimana posisi nifak yang besar? Nah nifak yang besar ini yang menjadi persoalan kita sekarang. Yang mengeluarkan seseorang daripada agama. Dalam bahasa kita yang lampau, dalam pembahasan kitab kita yang dahulu, disampaikan oleh Said Hawa, disampaikan oleh Syekh Sulaiman. Kata Syekh Sulaiman, orang yang berdusta atas nama Allah, orang yang berdusta atas agama Allah, maka dia secara tidak langsung batal keislamannya. Kata Said Hawa, batal syahadat dia. Batal syahadatnya dan keislamannya bukan mengeluarkan dia dari Islam. Tapi semua perbuatannya tidak bernilai di sisi Allah. Sekarang kita lihat. Di dalam persoalan yang lain, kita mempersoalkan, kata Dr. Ed Al-Qarni, masalah nifakul amal pasti dilakukan oleh setiap umat manusia. Baik muslim ataupun non-muslim. Yang menjadi masalah adalah sekarang ini, mana perbuatan yang bisa mengeluarkan manusia dari keagamaan mereka. Mana perbuatan nifak yang besar yang bisa menjadikan mereka kufur terhadap Allah. 1. Yang pertama, kata Dr. Ed Al-Qarni, adalah al-kadhibu, dusta yang tingkatnya lebih tinggi. Kemudian Allah kata yukhadi'una Allah wa rasul. Nah, ini dia kalimatnya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Seorang mukmin yang mendustakan Allahnya dan mendustakan orang-orang beriman. Ada orang muslim yang menggunakan lisannya
berdusta atau mendustakan agama demi kepentingan pribadi dan demi kepentingan nafsu dia. Kita ambil contoh. Wallahi, daging kurban ini atau sapi ini sehat. Sebenarnya tidak. Sapi ini disuntik. Cuman dia bilang, wallahi, ini bagus. Sudah dia bersumpah atas nama Allah, kemudian dia berdusta pada aspek agama, kurban persoalan agama. Dan dia juga mendustakan orang-orang beriman. Demi kepentingan, demi keuntungan. Ini masuk dalam proses nifak yang besar. Karena tidak berdusta atas diri sendiri. Tapi berdusta kepada Allah dan mendustakan agama dan mempermainkan orang-orang beriman dan merugikan. Pertanyaan saya, kalau kita berbohong terhadap sapi kurban, yang tadinya sapi kurban ini nampak gemuk, ternyata hasil suntikan, dan kita tidak bilang kalau itu suntikan, kira-kira kita berdosa apa tidak? Bagi mereka yang mencari keuntungan tidak dosa, karena akal mereka tidak sampai ke situ. Karena mereka berbicara dengan keuntungan, bukan dengan iman. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang dirugikan? Yang dirugikan adalah orang yang berkurban. Orang yang membeli sapi. Zalim apa tak zalim? Selain dia berdusta, dia juga melakukan kezaliman kepada sesama muslim. Artinya, lebih berat yang akan dia terima. Kemudian, kata Allah, Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah, Allah menyaksikan kedustaan orang-orang munafik. Kita ambil contoh. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, ada seorang pemuda yang merasa terancam dengan keberadaan baginda Nabi. Namanya Abu Ubaid bin Salul. Apa kata Abu Ubaid bin Salul? Wallahi Muhammad itu penipu. Meskipun aku masuk ke dalam Islam, tapi aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah penipu. Ini, Abu Ubaid bin Salul ini, seorang gembong munafik yang berada di Madinah, merasa terusik dengan keberadaan baginda Nabi Muhammad SAW karena dia terancam untuk tidak mendapat kabilah atau pemimpin, karena seharusnya yang memimpin kota Madinah atau Yasrib tersebut adalah Abu Ubaid bin Salul. Tapi karena Nabi datang dan masyarakat muslim sudah banyak dan mereka memilih baginda Nabi menjadi seorang khalifah, sehingga pemimpin ketika itu menjadi baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Abu Ubaid bin Salul? Wallahi, dia juga masih katakan wallahi. Apa dia kata? Wallahi, Muhammad itu sudah mengambil hakku. Wallahi, Muhammad sudah merampas kekuasaanku. Itu terjadi sekarang. Setiap orang di antara para pemimpin mencoba mengklaim setiap kedudukan mereka adalah haknya mereka, tanpa mau bertutur dengan jujur atas kedudukan yang mereka pimpin. Kedudukan yang mereka tempatkan, yang mereka duduki. Lisan yang berdusta membuat satu perbuatan yang begitu tinggi atas dusta tersebut. Sehingga yang mereka dustakan bukan manusia, yang mereka zalimi bukan hanya manusia, tapi Allah dan Rasulnya. Mereka berdusta atas nama Allah. Mereka berdusta atas nama baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Barang siapa yang membawa agama dan membawa diriku dan bersumpah atas namaku, kata Allah, sementara mereka berdusta, kata Nabi, maka bersiaplah, Allah sudah menempatkan, sudah menyediakan tempat di neraka bagi mereka, yaitu neraka Jahannam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu yang kita temukan sekarang. Banyak manusia yang berdusta dengan lisan mereka, seolah-olah mereka mengatasnamakan rakyat. Demi rakyat kami berbuat. Rakyat mana? Rakyat yang bisa kalian dustakan. Rakyat yang kalian beli suaranya dengan uang. Itu dia. Pada hakikatnya mereka tidak berbuat demi rakyat. Tapi mereka berbuat demi kepentingan dan keuntungan mereka. Meskipun tidak semua. Tapi banyak hari ini, prosesi kizb dusta ini
menjadi satu hal yang dipertontonkan seolah-olah yang mereka lakukan benar. Mengatasnamakan agama. Itu yang pertama. Kemudian Allah berkata di dalam Al-Quran, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idha qamu ila salati qamu kusala yura'una nasa. Kata Allah, yura'una nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik yang berdusta tadi memiliki karakter yang cukup. Antara lain karakternya adalah mesti dia akan menyebut nama Allah kecuali hanya sedikit. Maksudnya apa tuh? Dia malas melaksanakan ibadah. Orang munafik ini tidak mau dia beribadah. Apalagi kalau beribadah tidak ada untung. Nah, kalau ada untungnya cepat. Tapi kalau tak ada untung tak mau dia. Nah, tidak ada untungnya aku sholat di masjid itu. Nah ini dia. Dia menjadi penyakit ini. Tidak ada untungnya aku ini. Tidak ada untungnya ini. Dan lain sebagainya. Tidak ada untungnya bagi aku bersedekah. Ini kalau sudah masuk dalam kategori keagamaan, masuk dalam proses nifaq. Apa kata Nabi dalam hadisnya? Wailul lilladzi yuhaddisu fayakdzib liyudhika bihil qaum wailul lahu. Ada orang-orang yang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dengan cara berdakwah. Ini Bapak Ibu mohon maaf. Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Hati-hati dengan para da'i. Ini mohon maaf, jangan tersinggung. Karena memang harus kita sampaikan, hati-hati. Banyak da'i yang menyampaikan cerita, yang cerita itu terkadang fiktif, tidak ada. Hati-hati. Apa kata Nabi? Berdusta dengan mengangkat cerita agar orang mau mendengarkan perkataanmu, tapi ceritamu dusta. Sesungguhnya engkau telah berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Satu. Yang kedua. Ada yang paling parah lagi. Ada yang kedua. Apa itu? Kita bercerita menyampaikan hadis baginda Nabi di hadapan khalayak ramai. Tapi mohon maaf kita buat cerita tentang kedustaan agar orang lain tertawa. Dengan apa yang kita sampaikan melalui cerita bohong kita tadi. Dusta. Artinya apa? Terlaknat. Artinya apa? Kelak Rasul akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang engkau sampaikan. Jangan sembarangan. Sampaikan yang ada dasar, sampaikan yang ada maraji, referensi. Jangan sembarangan menyampaikan sesuatu. Karena bahaya sesuatu yang kita sampaikan ternyata kalau tidak berdasar dan itu salah, dipraktekkan oleh orang menjadi apa? Menjadi dosa yang berkelanjutan. Bahasa lain yang cariatus su'. Terus Pak, kita akan terima itu. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Banyak sekarang da'i demi menarik perhatian para jamaah. Mereka mengumbar sesuatu, bercerita sesuatu yang tidak ada dasarnya. Dan mereka telah berdusta. Di tempat rumah mulia. Dengan slogan-slogan yang tidak benar. Cerita-cerita yang tidak ada buktinya. Nah, ini menjadi persoalan. Sehingga mohon maaf itu sangat berbahaya sekali. Bisa menciptakan kemunafikan dalam diri seseorang. Apalagi hari ini sering kita temukan da'i-da'i hari ini. Kalau tidak lucu, tidak senang orang. Jadi terpaksa mengarang cerita. Dan cerita yang dikarang itu fiktif. Kalau cerita fiktif yang dikarang ini berkenaan pada keimanan yang membuat orang bisa sangat yakin tapi bukan cerita menghayal, maka ini ikhtalafal ulama. Para ulama masih berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Saya mengikuti yang tidak membolehkan. Kenapa demikian? Cerita yang tidak ada dasar jangan disampaikan. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Yang kedua. Apa tanda orang munafik yang kedua? Khianatun. Berkhianat al-ghadru. Wa idza tumina khana. Orang yang diberikan amanah dia berkhianat. Atau bukan persoalan amanah saja Ustaz. Bukan. Yang penting khianat apapun itu. Nah, ini kalau masalah persoalan khianat ini panjang. Kita ambil contoh persoalan khianat. Pengkhianatan itu bermuka dua.
Kata Nabi dalam hadis yang lain itu, dzal wajhi. Ada kelak di tengah umat muslim ini manusia-manusia bermuka dua. Di depan awak baik, di belakang ditusuk kita. Atau dia bergabung dengan kita mencari tahu akan kita, kemudian untuk menyebarkan kepada orang lain kelemahan kita. Dan ini dibenarkan mata-mata, itu dibenarkan dalam Islam kalau tujuannya untuk menjatuhkan musuh. Misal, ada orang kafir yang memusuhi kita. Ada orang Islam masuk ke dalam golongan orang-orang kafir dengan tujuan memata-matai mereka, demi tujuan mencari kelemahan mereka, untuk disampaikan kepada orang muslim, maka hukumnya dibenarkan oleh Islam. Tapi sesama muslim, haram. Haram sesama muslim. Tidak boleh. Nah sekarang banyak para pengkhianat ini. Kita bercerita tentang seorang, dia akan sampaikan cerita kita ini kepada orang yang tersebut. Dan uniknya orang tersebut punya kelemahan dan aib, dia akan ceritakan juga kepada yang lain. Maka berhati-hati. Pengkhianat itu di mana-mana. Bisa jadi kita, bisa jadi orang lain. Maka jangan sampai kita bagian daripada pengkhianatan. Jangan sampai kita menjadi khain para pengkhianat. Kata Nabi, wa idza ahada ghadara, ketika mereka diberikan janji mereka kabur, ketika mereka dimintai untuk berperang mereka berkhianat. Kata Nabi, hei para sahabat, mari kita berperang demi agama. Datang seorang pemuda. Dan pemuda ini dari kalangan orang munafik di Madinah. Rasul, Muhammad, kami capek. Berperang terus-terusan, mana mungkin kita menang. Jumlah mereka besar, kita sedikit. Kata Nabi, kita punya Tuhan. Betul kita punya Tuhan. Tapi secara logika kita tidak akan menang. Nah, inilah karakter-karakter manusia munafik yang melemahkan semangat. Dan itu pengkhianat itu. Pengkhianat. Kenapa kok pengkhianat Pak Ustaz? Melemahkan semangat juang orang beriman. Sama halnya dengan posisi yang sekarang. Palestina. Ada kelompok tertentu yang mengatakan, Palestina itu persoalan politik. Tidak usah ikut-ikutan. Biarkan saja. Melemahkan semangat orang mukmin yang lain. Ini pengkhianat. Berat Ustaz. Memang yang masih membeli produk Israel pengkhianat berarti itu. Orang yang masih membeli produk Israel pengkhianat, munafik. Dia menusuk umat muslim dari belakang. Sekarang tak dari belakang, depan belakang mereka tusuk. Nah, jadi jangan salah. Seorang muslim bekerja sama dengan orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, pengkhianat, munafik. Wah, ini banyak ini. Kalau ini kita ceritakan panjang, banyak Pak. Kita ambil contoh. Ada umat muslim tahu dia Israel itu memusuhi Palestina, dia datang ke sana minta melakukan konsolidasi, melakukan negosiasi. Tidak usah Pak. Israel itu tidak perlu dilakukan negosiasi. Tidak perlu. Dilawan. Kalau negosiasi tidak akan selesai. Pasti mengkhianati. Ini nakutnya kita yang kecewa. Sejak kapan Israel tak pernah berkhianat? Tidak pernah Pak. Dalam catatan sejarah. Belum pernah Israel tidak berkhianat itu belum pernah. Dalam catatan sejarah. Tidak pernah. Selalu mengkhianat. Masyarakat Syiah. Irak, Kufah. Dalam catatan sejarah. Pengkhianat. Munafik yang zahir. Pada masa Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan wal-Husain. Pada masa Ali bin Abi Thalib wal-Hasan wal-Husain. Pengkhianat yang zahir. Sampai hari ini. Mereka masih dalam kategori pengkhianat Syiah. Rusak apa tak rusak? Rusak munafik yang zahir. Nah ya, sebelum kita tutup. Apa kata Allah? Kata Nabi dalam hadis ini. Wa idha hasarta ahla his fa'araduka an taj'ala lahum dhimmatallahi wa dhimmata nabiyhi. Fala taj'al lahum dhimmatallahi wa la dhimmata nabiyhi walakin ij'al lahum dhimmataka wa dhimmata ashabik. Kita terjemahkan. Jika kamu mengepung benteng musuh, lalu mereka menginginkan untuk meminta perlindungan dan jaminan dari Allah dan Rasulnya, maka janganlah engkau sekali-kali memberikan jaminan
keringanan kepada mereka atau perlindungan kepada Allah karena sesungguhnya mereka berdusta atas nama Allah. Ini banyak dilakukan oleh musuh-musuh pada masa perperangan terdahulu. Kecuali pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang ingin dibunuh oleh sahabat, tapi ketika ingin dilayangkan pedangnya ke leher tersebut di hadapan baginda Nabi, dia bersyahadat, kemudian Nabi mengatakan berhenti. Sehingga pedang itu tidak sampai kepada lehernya. Tapi uniknya, ada yang sengaja melakukan hal demikian demi menusuk baginda Nabi Muhammad SAW dalam perang. Mereka bukan orang kafir musuh, tapi justru orang Muslim yang masuk dalam kategori munafik dan mereka berada di Madinah bersama dengan baginda Nabi. Dia tusuk Nabi dari belakang, pengkhianat. Baik dia tusuk Nabi dengan pedangnya dan dia tusuk Nabi dengan hinaan, cacian dan makian kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seorang mukmin yang mencaci maki mukmin yang lain hanya karena perbedaan, bagian daripada pengkhianatan. Bagian daripada pengkhianatan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran, menjadikan kita orang-orang yang beriman dan terjauhkan dari sifat-sifat nifak. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.